Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan semangat belajarnya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tema 8 pembelajaran 4. Ada ayo membaca. Nah, kita baca sama-sama teksnya yang berjudul Coki Terjatuh. Nah, setelah dibaca, kalian ke ayo berdiskusi. Nah, sekarang kita diskusi sama-sama sama Bunda Ida. Setelah dibaca, kita perhatikan kembali ceritanya. Cerita Coki Terjatuh. Nah, ada beberapa kalimat yang belum diberi tanda titik. Nah, kita udah belajar di tema 6. Tanda titik itu ada di akhir kalimat. Nah, setelah akhir kalimat itu ada ada huruf kapital. Nah, berarti yang mana nih? Nah, di sini udah dikasih contoh. Coki akan mengambil mainan di atas lemari. Nah, ternyata Coki akan mengambil mainan di atas lemari itu tidak ada tanda titik di kalimat akhirnya. Nah, berarti itu yang harus diperbaiki. Yang mana lagi ya yang belum diberi tanda titik? Coba dikerjakan, ayo berdiskusi. Setelah halaman 12 di pembelajaran 4, sekarang kita ke halaman 13. Nah, ada ayo mengamati. Coki selalu tidur pukul 9 malam. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, ada jarum pendeknya, ada jarum panjangnya. Jarum pendek itu menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan menit. Nah, itu ada di jarum pendeknya ada di 9, jarum panjangnya ada 12. Berarti waktu yang tunjukkan berapa ya kira-kira? Ya, pukul 9. Ditulisnya 09.00. Nah, Bunda Ida ada lagi. Ada jarum pendeknya di angka 2, jarum panjangnya di angka 12. Nah, kira-kira waktu yang ditunjukkan oleh jam dinding di atas pukul berapa ya? Ya, pukul 2. Ditulisnya 02.00. Nah, setelah kalian amati gamenya dan juga sudah Bunda Ida beri contoh, sekarang kalian mengerjakan ayo berlatih. Tuliskan waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut. Lakukan seperti contoh. Nah, sudah ada contohnya juga. Nomor 1. Kalian kerjakan nomor 2, 3, 4. Nah, setelah selesai dikerjakan, setelah kalian kerjakan halaman 13, sekarang dibuka halaman 15. Ayo menyimak. Simaklah percakapan berikut. Ada Gina dan ada ibu. Apakah ibu memasak sayur untukku? Iya nak, ibu membuatkan sayur untukmu. Wah, kelihatannya enak bu. Kapan ibu memasak sayur? Baru saja, ini masih panas. Ayo kita ke meja makan sekarang bu. Sekarang dibuka halaman 16. Sebentar nak, kita tunggu sayurnya agak dingin. Mengapa kita harus menunggu sayurnya agak dingin bu? Jika kita membawa sayur yang panas, nanti tumpah dan mengenai tangan kita. Oh, begitu ya bu. Iya, itulah aturan keselamatan di rumah kita. Nah, setelah kalian simak, sekarang kalian baca kembali dan kalian lihat. Dalam percakapan Ibu dan Gina, terdapat beberapa kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu kalimat yang diakhiri tanda tanya dan ada kata tanyanya. Ternyata di percakapan Ibu dan Gina ada 3 kalimat tanya. Yang pertama, apakah ibu memasak sayur untukku? Nomor 2, kapan ibu memasak sayur? Dan yang ketiga, mengapa kita harus menunggu sayurnya agak dingin, Bu? Nah, di situ ada kata tanyanya dan ada tanda tanya. Kata tanya nomor 1 itu apakah, yang kedua kapan, yang ketiga mengapa. Nah, pada kalimat tanya biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, ada kata-katanya. Ada siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Setelah
kita mengetahuinya, sekarang kita berdiskusi. Nah, sebelumnya Bunda Ida ada contoh gambar. Nah, di sini ada gambar yang sedang mengobrol. Ada 6 orang yang sedang mengobrol. Ada Mimi, ada Andi, ada Anissa, ada Adi, ada Anis, dan yang di belakang ada Rudi. Nah, dia lagi ngobrolin apa ya? Ternyata Mimi tuh lagi bertanya, kenapa sih kita harus baca buku? Nah, terus Adi bilang, iya supaya kita pintar, supaya kita tahu tentang apa aja. Misalnya, Anissa bilang lagi, kalau kita baca buku tentang sholat, kita bisa tahu cara sholat. Nah, terus Anis tanya ke Mimi, Mimi, kamu suka baca buku atau tidak? Buku apa yang kamu baca biasanya? Terus Mimi lagi, apa ya? Oh iya, aku suka baca buku tentang dongeng. Nah, tuh ternyata Mimi suka baca buku tentang dongeng. Nah, itu contoh percakapan. Sekarang kita lihat yang di Ayo Berdiskusi. Ada gambar apa tuh ya? Gambar yang anak yang sedang terjatuh. Nah, ada juga yang nolong. Nah, dari gambar itu kalian buat percakapan. Ternyata namanya Zulham dan Coki. Kalian buat percakapan yang sesuai dengan gambar. Nah, setelah itu kalian harus menulis dengan menggunakan kata tanya. Boleh siapa, boleh apa, boleh kapan, boleh di mana, dan bagaimana. Nah, dikerjakan ya anak-anak. Semangat. Nah, sekarang kalian buka pembelajaran 6. Ayo menyimak. Gurumu akan membacakan cerita berikut. Simaklah dengan seksama. Oke, Bunda Ida akan baca. Setiap hari Minggu, di lingkungan rumah Adit selalu diadakan kerja bakti. Seluruh warga bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Kerja bakti dapat menciptakan kerjasama antar warga. Selain itu, kerja bakti juga mempererat persatuan warga. Warga yang tinggal di sana berbeda-beda suku. Ada yang berasal dari suku Sunda, Aceh, Batak, dan lainnya. Ayah Adit berasal dari suku Melayu. Salah satu tetangga Adit berasal dari suku Batak. Walaupun berbeda suku, warga di sana tetap bersatu. Mereka tetap hidup rukun dan bekerja sama. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, sekarang sama-sama dikerjain yang ayo lakukan. Pilihlah contoh sikap yang mencerminkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, berilah tanda centang jika ya dan tanda silang jika tidak. Oke, jadi di sini ada 5 contoh sikap. Nah, sikap yang menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Jika iya, kalian centang atau checklist. Jika tidak, kalian silang. Oke, semangat mengerjakan anak-anak Bunda Ida dan Bunda Yulia. Jadi, pembelajaran online yang kalian kerjakan adalah yang pertama itu halaman 12, ayo berdiskusi. Lalu halaman 13, ayo berlatih. Halaman 16, ayo berdiskusi. Dan terakhir halaman 18, ayo lakukan. Semangat ya anak-anak Bunda, semangat puasa dan semangat mengerjakan tugas. Juga semoga puasa kita berkah hari ini dan dilancarkan sampai waktu berbuka nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.